Selamat pagi, Shalom. Kita bertemu kembali dalam sukacita dengan Kristus yang menjadi Tuhan kita. Pagi ini, secara cepat, saya ingin menyampaikan pesan Tuhan kembali kepada kita. Saat-saat ini, firman Tuhan mengatakan, jangan menyerah. Dalam perjuangan, jangan menyerah. Perang belum selesai. Perang belum berhenti. Masih terjadi sampai pada saat sekarang ini. Malah sesungguhnya, saudara-saudara kita sedang dipersiapkan untuk menjadi umpan di garis depan. Menjadi orang yang berjuang di belakang layar, tetapi bisa mematikan. Dan ini adalah perintah yang diberikan oleh Panglima Perang kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 10 ayat yang ke-16, Panglima kita Yesus Kristus berkata, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Hati-hati. Serigala itu bukan saja jahat. Serigala bukan saja liar. Bukan saja serigala itu tanpa mengenal kasih. Tetapi ia adalah cerdik. Jadi, kalau ada serigala yang menyusup di tengah-tengah kita, diibaratkan adalah seperti serigala berbulu domba. Bisa jadi musuh di dalam selimut, satu tempat tidur di tengah-tengah domba-domba. Inilah yang disebut sangat berbahaya. Sekarang tugas baru bagi kita dari Panglima kita adalah menjadi intel, pengintai, mencari dengan cerdik apa kelemahan daripada musuh kita itu. Menjadi invisible man. Orang yang tidak terlihat tetapi hadir di sana. Dan orang yang seperti ini adalah orang pilihan. Harus berani mati, pantang menyerah. Diajak satu selimut sama serigala, tidak akan mau. Sekalipun dia mati, tercatat di dalam kemenangan sebagai pahlawan. Jadi saudara-saudara, hati-hati dan waspada. Musuh dalam selimut ada di tengah-tengah saudara. Yaitu iblis yang sedang mengintai, sedang merayu dan mau menjatuhkan kita. Oleh karena itu, kita harus waspada, harus berjaga. Sekalipun di dalam hidupnya ketar-ketir, tidak bebas, bisa kurang tidur, tidak aman, tegang, dan hidup menjadi tidak normal. Tetapi inilah tugas yang diberikan Panglima Perang kita, yaitu Tuhan Yesus, agar terus berperang untuk menjadi pemenang. Sebab sudah pasti kita dijamin menjadi pemenang. Tetapi kalau sampai terjadi kekalahan, itu adalah kesalahan sendiri. Karena ia pasti tertipu oleh serigala yang berbulu domba. Utusan Kristus akan menang. Sebab itu diberikan peringatan. Yang pertama adalah kita harus cerdik seperti ular. Bukan kita menyerupai ularnya. Karena ular dilambangkan adalah sebagai iblis. Tetapi sikapnya, kecerdikannya, mengambil bagian untuk memenangkannya. Itulah yang harus kita ambil. Ular adalah binatang yang tidak mempunyai kaki. Tetapi ia bisa mengambil jalan pintas, lari dengan cepat. Hanya karena dia bisa berkelok liku, dan dia bisa melarikan diri. Itulah keluasan ular. Dan ular adalah mempunyai senjata
Senjatanya adalah bisa, dan bisa itu bisa mematikan. Dan itulah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita harus berjalan bergerilya, hit and run, bergerilya untuk memenangkan peperangan. Dan yang kedua adalah agar kita menjadi domba yang tulus seperti merpati. Tulus adalah menyangkut hati. Sebab itu hati harus tulus, harus bersih, harus terbuka, supaya panglima kita bisa mengendalikan hati kita semua. Mengapa merpati? Merpati adalah burung yang lemah, tetapi mempunyai sikap yang luhur, yang bisa terbang tinggi. Dan burung ini adalah burung menjadi lambang kemuliaan Allah. Karena pada waktu Tuhan Yesus dibaptis, maka turunlah roh seperti burung merpati dan hinggap pada Tuhan Yesus. Merpati adalah juga lambang cinta kasih. Merpati adalah juga lambang kesetiaan. Merpati adalah juga lambang perdamaian. Seperti merpati yang dilepas oleh Nabi Nuh dari perahunya, dan ia kembali membawa sepotong daun zaitun yang segar diberikan kepada Nabi Nuh untuk tanda bahwa di bumi sudah ada kehidupan lagi. Dan saudara-saudara, itulah pesan yang kedua. Dan yang ketiga, bawa sebanyak-banyaknya apa yang menjadi pesan Tuhan. Seperti tadi, merpati yang dilepas oleh Nabi Nuh membawa daun zaitun yang segar. Ia pergi dan membawa hasil. Kita adalah merpati-merpati yang dilepas supaya kita pergi dan kembali membawa kemenangan. Kita diajar untuk merampas orang-orang yang tersesat, orang-orang yang dikuasai oleh serigala. Dan kita harus memenangkannya, memenangkan jiwa. Dan itu yang harus kita buat. Dan saudara-saudara, kita percaya bahwa Tuhan menolong kita semuanya. Dan berikutnya adalah yang keempat, bahwa orang yang diutus oleh Tuhan dan kita bisa memenangkan perjuangannya, maka upahnya yang berhasil telah menanti baginya. Dalam ayat yang ke-22, siapa yang bertahan sampai kesudahan akan selamat. Dan selamat itu membawa efek segala-galanya. Selamat, sukses, selamat dapat hadiah, selamat sampai di dalam surga. Jangan menyerah, terus berjuang, terus berdoa, terus berbakti, terus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan Tuhan memakai kita semua menjadi domba-domba yang berguna di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan sudah berikan atas kami. Secara singkat kami mendengar firman-Mu yang Tuhan berikan bagi kami, agar kami menjadi orang-orang yang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sekalipun kita ini domba-domba yang lemah, yang tidak mempunyai senjata, tetapi kami adalah milik Panglima Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kami mau berjuang terus sampai titik darah yang penghabisan. Dan kami percaya kami menang. Karena Tuhan berada di belakang kami. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk semua domba-domba Tuhan di Galilea. Dan Kau memberkati mereka dengan berkat yang berkelimpahan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan.